hari Kartini, udah dandan gini, belum ada yang datang ke warung. Maaf ya Kak Hana. Iya betul. Aku Kak Risa. Oh, yang kamu ngechat. Iya. baru di sini ya. Duduk. Kamu cantik sekali hari ini. Iya, makanya aku tuh mau nanya itu Iya. loh Kak, kok hari pertama aku disuruh pakai kebaya. Betul, ya? karena hari pertama kamu itu bertepatan dengan Hari Raya Kartini. Hari Kartini. Oh iya, sekarang hari Kartini. Betul. Ibu Kini. Tapi kayaknya ya dari kita kan udah pakai baju bagus gini, kita Iya, nggak usah pakai ini hari kali ya. ini spesial. Kita Bagaimana nggak kalau usah kita hempaskan, Kak? hempaskan. Dihempas. Tar dulu. Ya sih udah cantik gini, sayang banget ya kalau misalkan Iya. kita tutup. Kamu tuh pernah kesini ya? Aku tuh kayak deja vu, makanya aku tadi cepet banget kan nyampenya. Oh, karena kamu udah tahu. Aku udah tahu. Karena kita pindah kan. Kita pindah dari yang warung sebelumnya, tapi kita tetap masih di terminal, masih warung terminal. Ini direnov atau pindah? Reborn. Oh, Ibo. Dia itu direnov dan pindah. Nah kebetulan ibu warung saya sebelumnya itu bagian manajerial, jadi dia di belakang sana. Pantesan. Makanya butuh sosok di depan lagi selain aku pantesan. yang cantik juga. Berarti aku juga cantik juga. Cantik juga, Berarti iya. yang di sini tuh cantik-cantik. Yang cantik-cantik aja ya CCA gitu. Tapi kalau Kartini gini, ada kak yang datang? Ada dong, justru di warung ini kalau hari Kartini itu lagi ada diskon tahu. Oh, diskon buat semua pengunjung? Iya, jadi 50% itu diskon buat perempuan, khusus perempuan aja. Apa tuh diskon? Kok ada yang udah datang aja kakaknya? Karena ada diskon, mereka berarti lihat di Instagram. Oh, Nah, kakaknya tahu dari mana ada diskon? Iya, lihat di Kan gue bilang tadi di Instagram. Aku ngajak temanku cowok nggak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Bisa pakai ini nggak? Kebaya juga gitu. Enggak ya, jangan ya. Duduk. Silakan duduk. Kalian dari mana? Kalian mau ngapain kesini WFC ya? Ya, kita lagi nyari tempat buat nongki. Emang kakak-kakak ini dari mana? Kok kalian nggak kerja sih jam Kalau segini? boleh kalau boleh kakak-kakak dari mana? Boleh tahu? Oh no. Now. No. Salah ya aku buat Nggak apa-apa. Iya. Kakak-kakak dari mana? Aku kebetulan baru landing dari Labuan Bajo. Oh my god, Kamu pesawat amazing. jam berapa landing jam segini? Jam 2 tadi. Ke Labuan Bajo kerja liburan. Ya, dua-duanya. Oh kerja sambil liburan. Sambil liburan Gen Z itu boleh kayak sih, gitu. Say. nyambi. Kalau kakaknya? Kalau aku kebetulan mau berangkat ke ND ini, udah lagi mau kegiatan lagi. ND itu apa? Oh namanya daerah, kok gue tahu ya? Di NTT. ND, Oh, iya. oh, NTT. ND itu nama salah satu kota di NTT. Kamu di udah Pulau pernah ya ke Flores. NTT? Kayaknya pernah mimpi nyampe sana aku belum gitu. pernah soalnya aku nggak tahu ND tuh kayak jarang banget aku dengar. Iya, ini orangnya gitu. Kamu emang asli sana? Enggak, karena ada kegiatan aja di sana sebenarnya. Oh, kegiatannya mah kalian tuh ngapain sih? Ada kegiatan-kegiatan kayak gitu di sana? Iya. Serius banget ya, tenang aja. Sila. Kenapa aku jadi ikut deg-degan ya? Iya. Oh ini hari pertama aku kerja jadi aku Iya, deg-degan. aku udah biasa di sini Oh, sih. aku Ini. biasa. Relax aja Relax Kak. aja di NTT. Seru ya, ratunya ya. Oh iya dong. Mbak mau minum apa? Boleh apa yang enak ya? Aku udah bawa sendiri sini. Nggak boleh bawa minuman dari luar. No drinks and food from outside ya. Ini dia malah bawa dari inside. Iya, jadi di NTT ngapain? Main. Siapa dulu? Sebentar. Kenalan. Oh, kenalan. Tak kenal maka tak cinta. Iya. Namanya siapa? Kakak dulu, kakak boleh kenalan. Nama aku Kiki. Kiki, oke. Kiki. Kakak Kiki dan kakak Aku Ababil. Ababil. Kirain mau nyebut nama lain. Siapa? Ya nggak tahu. Kamu udah pernah ketemu sebelumnya? Belum. Oh belum kan? Belum ketemu kan kita nggak kenal. Ya. Kakak. Oke, lanjut. Boleh deh Kak Kiki dulu. Kak Kiki ada ngapain sih sampai jauh-jauh ke Labuan Bajo gitu? Oh ya. Kebetulan aku lagi megang satu project guys. Untuk Megang. Jangan diganggu dulu orang lagi dia. Nanti dia ngeblank. Jadi Oke, lagi megang maaf, satu maaf. project. Iya. Heeh. Ini terkait sistem pangan sebenarnya. Oh, berat Jadi, ya, Kak? Ya. Nah, kita ini sih sebenarnya mengajak anak-anak muda di Labuan Bajo, di Manggarai Barat sebenarnya, untuk bisa terlibat secara aktif dalam sistem pangan. Gitu. Jadi dari proses dari hulu itu kayak nanam, kemudian mengolah hasil panen, mendistribusikannya sampai ke konsumsi dan pengolahan limbahnya. Itu orang muda yang terlibatnya berapa banyak itu? Udah 2000-an. Berapa banyak orang muda yang terlibat? Ya, 2000-an. Berapa banyak? 2000 beneran?
50-an. Jauh banget ya, jauh banget. Kalau Kak Ababil, apa nih ngapain? Kita manggilnya kakak. Emang harusnya apa? Tadi kan abang. Tadi kapan? Nggak ada. Ini udah pernah Belum. Saya bermimpi lagi. Belum. Kamu tuh coba aku hilangin semua ingatan kamu sebelumnya. Kakak Ababil. Oke. Kalau aku kan ini sebenarnya baru mau berangkat ya. Yang Iya. sebelumnya tuh memang udah pernah kegiatan juga dan ini udah baru mau masuk tahun kedua. Jadi sebenarnya bukan di ND-nya sih kegiatannya, tapi lebih ke satu dataran Floresnya ya. Memang di kegiatannya itu kita ada kegiatan sekolah lapangan namanya. Apa tuh sekolah lapangan tuh? Sekolah di lapangan gitu. Ya, Main layangan gitu. Apa materi yang diajarkan tuh apa gitu Kak? Sekolah lapangan itu ya kayak kita belajar bareng-bareng sama petani gitu. Basicnya kayak belajar sambil melakukan seperti itu, praktek langsung di lapangan. Ada beberapa petani juga gitu, dan kita kegiatannya di dataran Flores itu memang difokuskan ke 8 kabupaten yang ada di NTT aja gitu untuk kegiatannya. Dan untuk beberapa kegiatannya itu ya untuk isu utama yang kita angkat itu sebenarnya di apa ya bahasanya, lebih ke isu iklim sih, karena kita melihat bahwa isu iklim ini tuh sangat berpengaruh terhadap pertanian yang ada di sana gitu. Kayak misalkan, tapi kita lebih fokuskan lagi, lebih mengerucut tuh ke sistem pangan keluarga, dimana kayak gimana sih keluarga-keluarga yang ada di NTT ini itu mereka bisa mempertahankan kebutuhan pangan mereka gitu di dalam keluarga itu. Berarti petani-petani di sini konteksnya laki-laki dan perempuan semuanya terlibat. Laki-laki dan perempuan satu keluarga seperti itu konteksnya. Mungkin ini kan karena Kartinian ya, jadi mungkin kita menyinggol tentang perempuan kali ya. Meninggal perempuan. Menyinggol perempuan kali ya. Kayaknya bagus ya. Terima kasih Mbak. Berdiri dulu. Tepuk tangan. Oh, OTD. Iya Kak. Udah serius Kak. Kerja lagi. Oke, berarti mungkin aku mau tanya Kak Ababil dulu kali ya. Tadi kan Kak Ababil sempat mention tentang keluarga gitu. Sedangkan yang kita tahu nih peran perempuan tuh apa ya? Kalau di keluarga tuh kayak rumah tuh hidup karena biasanya ada ibu atau perempuan gitu Ibu ya. adalah bumi. Iya. Bener gak sih? Aku nggak tahu ya. Aku pernah dengar itu sih, ibu adalah bumi, bener kan? Ya, mungkin boleh diceritakan kayak berarti ke di sana di ND, aku bilangnya ND atau NTT Flores atau aja kali ya, Flores. Flores. Berarti Flores itu Flores Empowerment berarti, for Agriculture. kan tadi juga ditanya sama Kak Hanan kalau misalkan petani ada perempuan dan laki-laki gitu. Nah, boleh diceritain gimana ya perannya perempuan di pertanian sama di keluarganya itu sendiri gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya di kegiatan sekolah lapangan yang kita lakukan itu memang ada beberapa fokus pesertanya juga. Di antaranya kayak memang kegiatan itu coba kita fokuskan untuk 50% kepesertaannya itu dari perempuan. Dalam arti dalam satu keluarga itu tuh kalau bisa antara itu ibu ataupun anak perempuannya itu yang ikut kegiatan ini seperti itu. Kita melihat kenapa kita coba untuk memfokuskan untuk perempuan yang ikut dalam kegiatan ini, karena dalam sistem ketahanan pangan keluarga yang ada di Flores ini, kita melihat bahwa kayak sebenarnya kunci untuk ketahanan pangan di dalam keluarga itu sendiri, itu tuh memang peran pentingnya sangat dipegang oleh sosok perempuan gitu. Dalam artian di sini tuh ibu seperti itu. Kalau misalkan Minum dulu Bu, Ibu mau minum dulu. Ibu mau minum dulu. aku kan kuat. Tapi Lanjut, berarti perempuan terlibat di rumah tangga iya, terlibat di kita bilangnya apa ya? Ranah Pertanian. domestik dan ranah iya pertanian juga. Berarti di situ perempuan punya beban ganda juga dong. Dia harus mengurus lahan iya, terus dia harus di dapur juga bertanggung jawab. Terus gimana peran laki-laki yang ada di wilayahnya Kak Ababil? Sebenarnya mungkin kita bisa fokus ke peran perempuan dulu ya. Kenapa kita coba untuk memfokuskan kenapa kita 50% ini perempuan gitu. Sebenarnya dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu kan kegiatan sekolah lapangan. Sekolah lapangan yang memang notabene itu kita belajar bersama petani, baik laki-laki dan perempuan, yang dimana kayak kita mencoba memahami bersama apa yang terjadi di lingkungan mereka gitu. Terutama tadi juga yang bagaimana peran perempuan di dalam keluarga begitu. Nah, di dalam kegiatan sekolah lapangan ini kita juga ada beberapa materi ataupun isu yang dibawa ya terkait di samping kayak ada terkait perubahan iklim di pertanian seperti itu. Kita juga ada materi terkait gender, di mana kita belajar bersama petani
laki-laki dan perempuan di sana gitu. Biasanya kita mengundang suami dan istri untuk saling berdiskusi terkait gender, gimana kayak sebenarnya kita tidak ingin mengajari ataupun memberikan informasi baru, tetapi kita lebih ke membedah sebenarnya yang selama ini sudah terjadi di dalam keluarga itu tuh sudah setara ataupun sudah tidak memberatkan salah satu atau enggak sih gitu di dalam keluarga begitu ya. Dan dalam proses kegiatan sekolah lapangan yang terjadi itu sebenarnya banyak dinamika ya, apalagi kebanyakan yang hadir itu walaupun memang ada satu sesi kayak mereka tuh harus datang suami istri seperti itu, tapi si suami ini nggak bisa hadir, akhirnya kayak ya istrinya aja gitu. Mungkin ada beberapa alasan kayak suaminya nggak mau hadir ataupun ya karena mereka berkebun gitu. Kalau misalkan dilihat dari kegiatan itu mungkin gampang dilihatnya kayak perempuan ini di dalam rumah tangga ini tidak memiliki peran yang lebih banyak dibandingkan laki-laki seperti itu. Ini kalau misalkan kita ngelihat secara telanjang lah begitu ya. Tapi kalau misalkan kita melihat dari segi kegiatan sekolah lapangan, kayak misalkan ini kan memang kegiatannya itu lebih banyak perempuan seperti itu. Dan seharusnya di dalam suatu kegiatan itu ya teman-teman petani itu ya cukup fokus dalam kegiatan saja gitu. Tapi pada kenyataannya mungkin ini yang memang sudah terjadi di sana begitu ya. Kayak misalkan untuk mempersiapkan makanan yang untuk kegiatan tersebut ataupun kayak menyiapkan tempat dan sebagainya itu ada satu ataupun dua perempuan ataupun ibu-ibu yang di situ tuh ya ketika ini kegiatan sudah dimulai mereka masih mencoba untuk mempersiapkan di belakang begitu kayak jadi kayak harusnya kayak kita bilang mama kenapa itu masih siapkan di belakang begitu, maksudnya kayak ini kita mesti siapkan dulu, tidak apa-apa, bapak-bapak saja dulu yang ikut begitu. Jadi itu kayak misalkan nalurinya. Jadi apa sih mau bikin kegiatan. Nah, kegiatan itu kan di rumah warga, terus juga untuk nyiapin makanan dan lain-lain itu biasanya oleh si warga itu kan. Dan warga itu juga peserta gitu. Tapi ketika lagi sesi materi gitu, ibu-ibunya tuh malah sibuk ngurusin makanan di dapur. Karena mungkin naluri itu ya. Dan terus juga dia udah bilang itu udah ada si bapak gitu, masih udah ada suaminya yang mewakili. Padahal dia juga berhak loh untuk fokus ikut, betul. Fokus mendengar materi itu kan. Ya. Jadi ada apa ya itu namanya stereotype gitu kan. Kalau perempuan tuh harus ngurusin yang di dapur gitu. Kalau Ibu gimana nih? Mungkin tadi kita belum mengulik kali ya, kan tadi Kak Kiki sempat mention orang muda ya. Nah, orang muda ini yang ikut di kegiatan Kak Kiki ini dari 50 orang itu banyakan perempuan atau laki-laki sih? Gini. Mungkin awalnya dulu deh gimana bisa si 50 orang muda itu yang jaring betul. Gitu. Oke. Panjang ya guys ya, nggak apa-apa nih. Hujan. Awalnya tuh kita mulai dari riset dulu. Jadi untuk melihat bagaimana sih sebenarnya situasi sistem pangan di wilayah intervensi kami ya, khususnya di Manggarai Barat dan di 10 desa. Nah, dari hasil riset itu kemudian kita mengajak anak-anak muda di sana untuk melihat potensi kira-kira apa ya yang bisa orang muda lakukan untuk menghadapi situasi atau mungkin kesulitan, tantangan terkait pertanian terkait sistem pangan khususnya ya di wilayah masing-masing. Apalagi sekarang kan ditambah dengan perubahan iklim ya, cuaca nggak menentu, itu berdampak kepada akhirnya hasil panen, berdampak juga kepada cadangan pangan di masing-masing rumah tangga. Nah, kemudian apa sih yang bisa orang muda kontribusikan? Gitu. Nah, selanjutnya kita membentuk kelompok-kelompok di masing-masing wilayah intervensi. Di kelompok itu berisikan orang muda dan kelompok itu juga disahkan oleh kepala desa melalui SK desa. Oh, resmi ya. Berarti kelompoknya ini di setiap desa gitu ya, Kak? Iya, kelompok desa. Ada berapa desa tuh? 10. Berarti ada 10 kelompok. Kurang lebih masing-masing kelompok tuh punya 5 orang muda yang secara aktif. Berarti ada 50 itu ya? Iya, akumulasi jadi 50 begitu. Back to pertanyaan saya. Kaget kan? Orang mudanya itu kebanyakan laki-laki. Kamu kan atasan saya, maaf. Maaf. Kalau yang jutek, jadi orang muda itu kebanyakan laki-laki atau perempuan? Nanya mau itu kan? Iya, betul. Udah kebaca? Enggak, ya jadi si orang mudanya itu persentasenya gitu yang terlibat itu kebanyakan perempuan atau laki-laki. Sama aku pengen tahu alasannya gitu. Mungkin ada bukan penyebab ya. Reason gitu. Iya, alasan. Alasan? Iya, maksudnya kenapa itu bisa terjadi? Mungkin ada
ada jawaban-jawabannya gitu. Karena di dalam program ini juga kita ingin mendorong inklusivitas, kesetaraan gender. Jadi kita inginnya ada 50% laki-laki dan 50% perempuan. Nah, sampai saat ini ternyata perempuan lebih mendominasi. Ya. Itu berarti good dong, berarti perempuan terlibat dalam komunitas. Ya, jadi meneruskan semangat Ibu Kartini ya. Betul. Semangat ini Berarti sudah dilibatkan dong, malah melebihi dari ya, 50% itu. Tapi kayaknya ada tapi. tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada tapi dong. Oh nggak ada, berarti itu Ya. dilihatnya sebagai sisi positif aja gitu ya kan? Iya, Iya. Memang yang laki-lakinya memang laki-lakinya biasanya bekerjanya ke arah industri mana gitu kan. Kalau misalkan perempuan kan tadi di pertanian gitu. Padahal awalnya aku mikir justru kebanyakan laki-laki karena biasanya ya stereotipnya pertanian itu rata-rata laki-laki. Gitu. Iya. Petani itu laki-laki kan nggak ada petana gitu. Putra-putri gitu. petana dan petani. Petani dan wanita tani gitu. Oh iya, wanita. Kayak gitu kan berarti petani itu berarti stereotipnya laki-laki, tapi di sini justru 80% malah perempuan gitu. Memang kalau di Manggarai Barat laki-laki biasanya pekerjaannya tuh Ke industri apa gitu? kemana ya? Kemana Atau gitu? di rumah justru Kepo. Sebenarnya Manggarai Barat kan juga masih sedaratan sama Inde ya, tadi diceritakan sama Kakak Ababil Satu ya. Flores Dan tuh. sebenarnya konteksnya Kakak Ababil yang tadi diceritakan itu tuh juga terjadi di Manggarai Barat. Ya. Namun di program kami karena kita lebih menyasar kepada wilayah urban yang mana di perkotaan dan kebetulan Labuan Bajo adalah salah satu kota super premium ya. Undang aku dong Kak ke Labuan Bajo. aku juga dong kamu. Ada diskon tiket. Oh, Kartini buat perempuan. Terus gimana? Nah, jadi sangat banyak sekali ini ya peluang untuk bekerja di sektor wisata sebenarnya. Oh iya, di Labuan benar, Bajo. berarti ke wisata Menjadi ya? guide, kerja di coffee shop. Oh, kayak open trip gitu. Iya. Kerja di coffee shop. Kerja di coffee shop. Kita dong. Atau di hotel gitu-gitu mungkin ya Kak. hotel, Ya. Mereka tuh banyak sekali peluang ke situ. Nah, sebenarnya itu kalau di sekilas dibandingkan dengan pekerjaan pertanian yang banyak di lahan, kotor-kotoran ya sebagian, itu lebih menarik dalam tanda kutip ya untuk orang muda dan juga mungkin dari sisi laki-laki juga mereka karena tadi guide kan butuh mungkin stereotipnya adalah butuh tenaga yang sangat besar untuk kesana kesini bisa apa ya melakukan keahlian berenang atau mungkin rescue gitu, jadi sangat banyak opportunity untuk laki-laki di sektor wisata itu. Oh, tapi apakah karena juga di pertanian tidak semenguntungkan itu gitu juga di sana? Sebenarnya kalau dari sisi pertanian ya menghadapi tantangan perubahan iklim yang cuacanya nggak menentu, terus kemudian juga adanya kemarin ada serangan hama penyakit di tanaman pisang. Jadi kemarin tahun lalu tuh tanaman pisang sebenarnya di Flores di Manggarai Barat itu tuh menjadi salah satu pangan lokal yang cukup diunggulkan, dicari gitu. Diunggulkan. Karena di sana pisang itu jadi karbohidrat. Oh, Kayak nasi di sini. iya. Kalau di sini pisang Gitu. cemilan ya? Iya, kalau di sini kayaknya nggak punya. Kayaknya beda deh pisangnya. di sana Kapan-kapan pisangnya aku bawain ya. Boleh. Emang di sana pisangnya lebih berotot kan? Jantung pisangnya 2 kan? Aku lupa. Kenapa pisang gitu? Kamu nanya itu. Kenapa Bukan, pisang? bukan. Bentar, aku belum selesai. Belum selesai. Kamu berpikir kan? Terus. Nah, tadi adanya tantangan-tantangan itu jadinya kan gambling ya. Mereka mau nanam apa, kapan nanamnya. Jadi kayak udahlah kayaknya ikut trip dulu sambil kayak nunggu lebih ini. ke nggak pasti gitu ya, untuk keuntungannya. Iya, Jadi karena mungkin sebagian masih melihat mencari uang dengan yang instan dulu deh kayaknya lebih mudah gitu dilakukan. Berarti pertanian atau produk-produk yang dikembangkan sama orang muda di situ, di sana, di Manggarai Barat, di Labuan Bajo tuh apa aja sih Kak? Karena aku taunya pertanian tuh padi aja gitu kalau di sini. Kalau di sana ada apa aja sih? Di sana sih sebenarnya nggak hanya padi ya guys, kapan-kapan main ya ke sana. Iya, semoga aku bisa ke sana tahun ini. ikut. Amin, amin. Ada ubi-ubian, ada namanya ubi tese, pernah dengar nggak? Enggak. Ubi ngang, Enggak. kei, Enggak. Keren banget. raut,
Nanti bisa Raut? Raut? Aku taunya jagung titi, jagung bose itu tuh sering disebut banget sama Jagung-jagungnya juga banyak. Terus kamu memperhatikan acara bahkan Senang ikut webinar gitu-gitu ya kakak Iya, ya? aku seneng banget. Aku tertarik sama pangan lokal. Makanya ini menarik banget. Berarti mereka mengembangkan pangan-pangan lokal dong di sana. Berarti mereka dari nanam. Dari nanam kemudian mengolah hasil panennya, ada jadi keripik ubi, ubi keladi, ubi singkong gitu-gitu. Terus di sektor perairan apa blue food namanya ya? Oh, blue food. Ya, pangan akuatik Iya, gitu. iya. Itu mereka pangan biru. Itu warnanya biru. Ya. Ya, lanjut. Ada bikin namanya dendeng ikan. Oh, dendeng ikan. Iya, dari ikan lokal yang didapat dari nelayan-nelayan setempat, kemudian dikasih bumbu-bumbu gitu jadi dendeng. Oh, itu inovasi mereka sendiri gitu. Iya, mereka ada mitra kami pendamping lapang di sana yang juga turut mengawal dan memfasilitasi teman-teman orang muda. jadi Perempuan di sana. iya jadi ini ya nggak cuma di pertanian, ternyata perikanan. Bener aku bilangnya perikanan, blue food. Iya benar, Blue benar, food. perikanan. Selain pertanian, Selain perikanan. itu Dan mereka juga. tuh dari yang memproduksi, menanam, mengolah gitu ya, sampai menjual lagi tuh mereka juga gitu. Ya, mereka udah ke platform online juga melalui Facebook ya, Instagram gitu, promosi via online, dan juga ya udah mencoba untuk mengakses ke perizinan seperti PIRT, NIB, untuk kemudian harapannya bisa mereka jual juga di galeri-galeri wisata. Tapi ini orang-orang mudanya ini udah berkeluarga apa mereka benar-benar young, wild, and free? Young and free. Karena kita tidak membatasi ya, Iya, iya. jadi kita juga sangat senang jika ada mama-mama muda yang bergabung. ada mama juga di Ya, mama-mama muda, orang muda yang masih single juga, kayaknya. Terus gimana tuh? Mereka kan udah Makanya sih. Makanya single apa enggak? rahasia dapur. Itu jadi lupa kan. Oke. Mungkin gini. Enggak gini maksudku gini. Mereka udah sangat sibuk ya di menanam, terus juga berjualan segala macam gitu ya di sektor-sektor mencari nafkah gitu. Terus gimana di domestiknya? Apakah mereka juga berjibaku itu? Mengurus domestik tidak hilang tanggung jawab. Tolong dibantu Kak. Itu yang dibantu kan ya itu pertanyaannya. Ya. Alhamdulillah kakak Kiki ngerti. Enggak ngerti deh, Soy. Jadi maksudnya gini, ngerti kan? Ya, tentunya ini ya, kita tidak bisa memisahkan mana pekerjaan domestik dan juga pekerjaan pertanian sebenarnya, karena itu semua saling terkait. Dalam sistem pangan pun pekerjaan di lahan, bertani, kemudian mengolah hasil panen, merawat tanamannya, itu juga berpengaruh terhadap apa yang nanti bisa mereka konsumsi di dalam tingkat rumah tangga. Jadi semua itu saling terkait. Nah, kemudian anak-anak muda ini juga tidak serta-merta meninggalkan pekerjaan domestiknya dong ya, karena kemudian apa yang mereka tanam itu yang kemudian mereka konsumsi. Apa yang mereka tanam, apa yang mereka makan. Jadi mereka tuh nanam gak cuman buat dijual ya kak ya, berarti ada yang juga buat konsumsi pribadi di rumahnya gitulah ya kak. Oh aku kira cuman dijual aja gitu. Tapi menurut dua-duanya ya, Kak Ababil dan Kak Kiki ini, gimana sih memang peran antara laki-laki dan perempuan ya yang terjadi di sana gitu, apalagi bersinggungan dengan budaya yang ada di sana gitu. Baik misalkan entah di ranah pertanian atau bahkan di kehidupan sehari-hari mereka gitu. Mungkin jawaban boleh langsung dari Kak Ababil. Langsung aja. Jadi lebih ke bagaimana pembagian perannya begitu ya, yang terjadi bukan yang gitu ya. seharusnya yang terjadi saat ini dulu. Oke. Mungkin kalau yang terjadi sebenarnya kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak terlalu bisa melihat itu ya, karena apa yang kita lakukan pada saat kegiatan itu memang hal-hal yang terjadi pada saat kegiatan sekolah lapangan saja gitu. Dimana kayak untuk kegiatan sekolah lapangan kan memang cuman kegiatan setengah hari dan itu tuh memang sudah tersusun begitu agenda kegiatannya seperti. Jadi kayak untuk melihat apa tadi bilangnya? Pembagian peran yang terjadi di dalam keluarga ya, maksudnya kurang lebih apa yang terjadi ketika kegiatan aja. Cuman mungkin ada hal kecil yang mungkin saya amati ketika berada di luar kegiatan gitu ya. Contohnya di salah satu desa di mana itu, di Ende lah pokoknya, di daerah pegunungan.
Jadi di sana tuh mereka sebagai petani memang gitu. Jadi dari satu keluarga tuh mereka ada yang bertani di kebun tanaman tahunan dan ada juga yang di pekarangan rumah itu. Dalam artian lahan-lahan yang di belakang rumah seperti itu. Jadi dalam konteks pertanian di keluarga mereka setiap hari itu tuh mereka ada pembagian tugas gitu. Kayak misalkan kalau misalkan sudah mau mulai musim panen tanaman si kebun tahunan ini, si bapak-bapak ini pasti akan ke kebun gitu. Maksudnya untuk panen kayak misalkan ada apa nih kemiri, coklat seperti itu dan sebagainya. Itu. Nah, kalau untuk yang perempuan ini biasanya ya ketika si suami ini pergi ke kebun, maksudnya untuk panen itu, biasanya si perempuan ini ya mereka tetap mengurusi urusan rumah begitu. Mungkin pada saat mungkin sudah mulai siang, mungkin dia si perempuan ini ataupun istri akan nyusul ke kebun seperti itu untuk misalkan bawa makan siang dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam konteksnya di apa namanya di kebun pekarangan lah seperti itu yang memang mungkin luasannya mungkin hanya untuk kebutuhan mereka sehari-hari dan mungkin kalau misalkan sisanya agak sedikit bisa dijual, itu di situ kalau aku lihat di ND ini si perempuan ini memiliki peran yang sangat penting gitu dalam artian kayak mungkin ketika pembagian tugas kayak misalkan di awal tanam ataupun kayak pengelolaan itu memang dipegang sama laki semuanya begitu. Tapi kalau misalkan terkait untuk pemilihan kayak oh kita di musim ini mau tanam apa seperti itu. Terus juga kayak sistem penanamannya seperti apa dan kayak misalkan apakah jarak tanamannya seperti apa ataupun si tanaman ini tuh akan kita gabungkan dengan tanaman apa dan lainnya. Itu tuh sangat dipegang oleh perempuan ataupun istri di dalam rumah seperti itu. Keputusannya dipegang sama Iya istri gitu. di rumah. Ya mungkin tetap ada diskusi ya dengan suami, tapi biasanya untuk pengetahuan itu tuh dipegang oleh istri seperti itu. Dan juga ada salah satu juga ketika misalkan memang sudah memasuki musim, maksudnya si tanaman ini di pekarangan ya sudah tumbuh begitu, biasanya yang memegang kendali atas kebun itu ataupun kayak pekarangan itu tuh si perempuan ataupun si istri gitu ya. Dalam artian kayak si laki-laki ini kadang tuh nggak punya wewenang atas kebun itu dalam artian kayak contohnya pekarangan itu kan biasanya ada dalam satu kotak ya dimana kayak dia biasanya dipagar seperti itu. Nah orang-orang yang boleh masuk ke lahan pekarangan itu tuh yang menentukan si perempuan dalam artian kayak nggak boleh semua orang tuh masuk sembarangan gitu. Kayak waktu itu saya pernah Itu masuk ya? tidak. Saya mau coba masuk seperti itu. Saya mau lihat lebih dekat gitu. Iya benar, cuman mau lihat aja. Cuman waktu itu ini translatean dari teman saya ya yang di sana. Katanya oh nggak boleh gitu, nggak boleh orang sembarangan masuk ke situ gitu. Apalagi karena saya orang dari luar gitu ya. Maksudnya mungkin habis jalan kemana seperti itu tidak boleh. Apalagi itu kalau misalkan konteksnya di orang luar seperti ya. Tapi kalau misalkan pun dari keluarga itu sendiri itu juga beberapa ada pantangan seperti itu kayak misalkan mohon maaf ya kalau misalkan perempuan yang lagi datang bulan seperti itu biasanya juga tidak boleh masuk ke situ, ada pantangannya karena misalkan mereka melanggar pantangan itu biasanya kayak contohnya nanti banyak hama seperti itu, terus hasilnya tidak bagus dan sebagainya begitu. Jadi kayak si perempuan ini tuh yang mencoba menjaga seperti itu kayak misalkan memang dia lagi ada halangan seperti itu, maka dia kayak menyuruh anak laki-lakinya atau si bapaknya tuh tolong itu ganti untuk rawat tanamannya gitu, saya sedang tidak bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan si ceweknya lagi datang bulan, itu nggak boleh ke lahan? Ya Ada beberapa yang kayak gitu. ada beberapa yang seperti itu. Ada pantangan yang memang saya juga mungkin secara logikanya belum tahu ya kenapa, cuman mungkin karena memang apalagi yang konteks di orang luar ya, karena mungkin kita orang luar tuh di tubuh kita karena kita kemana-mana takutnya membawa hama penyakit bakteri dan sebagainya lah seperti itu yang mungkin bisa mengganggu si kebun itu. Berarti ini konteksnya masih yang soal budaya ya, budaya kalian aja di sana gitu. Betul. Kayak tadi kan yang memilih nanam apa, terus kapan harus tanam ya itu kan perempuan, tapi itu betul. lebih kayak kepercayaan dan budaya ya. Betul. Tapi berarti disitulah terlihat bahwa peran perempuan itu begitu besar banget, apalagi di ranah pertanian. Iya. Geser. Kok kayak ini ya, kayak ujian atau sidang. Kalau kamu ada pertanyaan dulu nggak? Enggak. Kalau di konteksnya orang muda di Manggarai Barat gimana tuh pembagian peran yang terjadi? Iya, sebenarnya hampir mirip ya, tapi mungkin tadi yang Kak Ababil ceritakan itu di konteks budaya yang sangat lekat sekali gitu ya. Nah, di NTT sangat banyak suku sebenarnya dengan budayanya masing-masing yang berbeda-beda. Nah, kalau di Manggarai Barat, khususnya intervensi kami, lagi-lagi di intervensi kami ini
mengikuti semangatnya Ibu Kartini, memperjuangkan hak-hak perempuan untuk bisa mendapatkan akses pengetahuan, kemudian membuka peluang perempuan untuk bisa bersuara di ruang-ruang publik. Nah, ini sebenarnya di lapang yang terjadi, kita sudah bisa mendorong perempuan untuk melakukan itu. Jadi, dan ini pun tidak terlepas dari, misalnya si perempuan itu memang sudah berkeluarga. Nah, tentunya sebagai perempuan, dia mengikuti izin dan meminta izin gitu ya dari suaminya, apakah boleh nanti aku ikut kegiatan ini gitu, ketemu sama pemerintah gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, apa namanya tadi? Tujuan, ya, tujuan perempuan untuk bisa menyuarakan aspirasinya di tingkat publik ini juga sangat dipengaruhi dari izin sang suami. Ya, kalau suaminya juga ya? Iya. Sorry. Kalau suaminya nggak ngasih izin, berarti tujuan perempuan untuk bisa menyuarakan aspirasinya tidak bisa dilaksanakan dong. Tidak tercapai. Nah, ini juga kemudian yang menjadi PR kita bahwa kita memang harus, apa ya istilahnya, juga mengenalkan gitu ya, konsep-konsep inklusivitas, keadilan sosial, dan juga sistem pangan tentunya ya kepada sang suami. Jadi, match nih seperti yang tadi Kak Ababil sampaikan, harus suami istri itu harus datang di kegiatan yang sama ya. Suami istri juga datang? Kalau di saya tidak se-strict itu, tidak menjadi sebuah aturan. Tapi diintervensi juga berarti suami-suami yang ada di rumah itu? Iya, dengan pendekatan pendampingan gitu. Metodenya sebenarnya agak berbeda. Ada perubahan gitu, kayak misalkan dulu tuh tertutup sekali, kayak perempuan janganlah keluar Jawa, apalagi kan ada yang keluar pulau, ada yang harus pindah. Biasanya kan kegiatannya misalkan di Labuan Bajo, terus di desa-desanya kan jauh nih, jangan keluar desa segala macam. Apakah ada perubahan setelah melakukan intervensi itu? Ada, ya beberapa di awal-awal kegiatan dulu itu perempuan yang sudah berkeluarga, dia ruang geraknya lebih sempit dibanding perempuan yang belum berkeluarga. Karena perempuan yang belum berkeluarga ini konteksnya kalau di lokasi intervensi kami, mereka adalah anak-anak yang baru lulus kuliah, baru lulus sekolah, yang sedang mencari ruang-ruang pengembangan diri. Jadi mereka lebih aktif ya. Kalau misalnya kita ada kegiatan, mereka datang. Tapi kalau sering datang gitu. Kalau yang sudah berkeluarga, mereka memang ada itu tadi harus ada perizinan dulu dari suaminya. Nanti kalau misalnya tidak diizinkan ya mereka tidak jadi datang. Gitu. Nah, sekarang itu udah mulai konsisten. Perempuan-perempuan baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum itu sudah mulai konsisten karena mereka juga tahu apa sih manfaatnya ikut kegiatan ini gitu. Apakah bisa memenuhi kebutuhan mereka di masing-masing ya rumah tangga, masing-masing rumahnya masing-masing, atau mungkin levelnya udah di masing-masing desa. Begitu. Guys. Tarik nafas dulu. Anda belum nyiapin ya pertanyaan? Gimana sih? Gimana? Aku terlalu mes ya. Terlalu mes sama ini. Iya, karena kita mikirnya kayak perempuan itu apalagi di konteksnya di Flores atau NTT tuh terbatas gitu ruang geraknya, tidak boleh berbicara di publik gitu. Kayak tadi kan yang lebih banyak ngomong misalkan laki-laki segala macam. Kalau Anda nih sebagai seorang laki-laki gitu kan, apakah menurut Anda kondisi ini udah ideal atau sebenarnya ada yang bukan diperbaiki ya, ada yang seharusnya yang terjadi gini-gini, apalagi kalau misalkan dikaitkan balik lagi ke misalkan kehidupan sehari-hari di rumah Kak Ababil ya, saya nggak tahu rumah Kak Ababil di mana. Maksudnya kayak itu kan di NTT, oh ini adalah praktik baik nih yang sebenarnya bisa kita lakukan juga di urban atau bisa kita lakukan juga di sini gitu. Oke. Karena saya laki-laki sendiri di sini ya. Oke. Sebenarnya kalau melihat dari sudut pandang di kegiatan ini begitu ya. Apa ya namanya? Mungkin ada beberapa juga yang mungkin ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, di mana kayak tugas antara laki-laki dan perempuan itu terasa tetap memberatkan si pihak perempuan seperti itu, di mana kayak misalkan di beberapa kegiatan ataupun dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari itu oke lah, di laki-laki dan perempuan ini ada pembagian tugas seperti itu. Kayak misalkan si laki-laki ini bekerja di ladang seperti itu, dan si perempuan juga bekerja di rumah. Tapi ketimpangan itu terjadi tuh, maksudnya kayak ketimpangan ini tuh nggak terjadi ketika kita cuma bisa melihat itu doang, kayak oh laki-laki udah ada pembagian kerja di kebun, perempuan di rumah seperti itu. Fair kan, maksudnya kayak sama-sama kerja kok gitu. Tapi pada kenyataannya tuh yang banyak terjadi ataupun ketika kita coba menggali terkait gender di sana,
itu tuh sangat banyak dilihat itu bahwa perempuan lebih banyak memegang peran penting di dalam keluarga seperti itu. Dalam artian pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya ini tuh bisa dibagi seperti itu antara laki-laki dan perempuan. Kayak contohnya mengurus anak gitu. Dan terus juga misalkan apalagi memasak dan sebagainya. Itu kan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak harus selalu dikerjakan oleh perempuan seperti itu. Dan pada saat kemarin kita coba diskusikan dengan para suami dan sebagainya. Berarti para suami berkumpul ya dengan Tidak. Udah beristri ya. Hai para suami-suami. Enggak, cuman bukan penolakan ya, tapi lebih ke apa ya namanya, dominasi dari laki-laki di situ tuh terus terasa seperti itu kayak oh enggak gitu. Kita di keluarga udah balance kok, udah apa namanya, laki-laki dan perempuan pekerjaannya emang kayak gitu. Maksudnya, dan dari perempuan juga nggak ada yang apanya, tidak ada yang keberatan seperti itu. Ya. Dan dari mulai situlah kayak kelihatan bahwa ketika mereka bilang nggak apa-apa, itu berarti pasti terjadi ada apa-apa di dalamnya seperti itu. Menarik ya, ketika mereka bilang nggak apa-apa kok nggak apa-apa, justru Iya. di situ pasti ada salahnya Iya. gitu. Tapi menurut Kak Babil ini kan tadi Kak Babil bilang apa nama? Enggak ngerti. Tiba-tiba Kak Babil bilang tadi kayak laki-laki, banyak suami-suami di sana tuh kayak enggak kok, emang udah kayak gitu tugasnya. Nah, menurut Kak Babil itu tuh apakah karena budaya di sana memang seperti itu? Apakah ada maksudnya kan kalau Kak Babil aslinya kan berarti bukan di sana kan? Dari mana memang? Kok kamu tahu? Menurut aku sih janggal. Enggak. Apakah ada perbedaan budaya antara memang di sana tuh memang seperti itu sudah terbentuk dan agak susah untuk diubah, atau bagaimana? Dan kayaknya nggak di sana doang deh yang ada kayak perbedaan nggak sih dengan yang kita di sini gitu? Menurut Kak Babil gimana? Kalau menurutku sih, aku nggak berani untuk melihat dari sisi budaya ya, karena kalau dari sisi budaya khawatirnya saya salah berbicara gitu. Tapi lebih ke coba saya melihatnya dari segi apa yang saya amati aja begitu ya. Dari yang saya amati tuh sebenarnya hal-hal seperti ini tuh dianggap wajar begitu oleh masyarakat sekitar. Dalam artian yang tadi disebutkan juga kayak memang kita seperti ini dari dulu begitu, kayak ya memang adanya seperti ini dan sebagainya gitu. Jadi kayak ruang untuk coba apa namanya membongkar itu tuh terasa kayak enggak kok, kita udah safe kok di dalam sini gitu, kita udah aman, kita udah nyaman-nyaman aja, sudah harmonis seperti itu. Tapi pada pelaksanaannya sehari-hari itu yang akhirnya kayak dirasa memberatkan perempuan gitu, kita sebagai pengamat dari luar ya, tapi perasaan mereka tidak seperti itu. Apakah mereka langsung curhat kayak para istri ini mendatangi Kakak Ababil? Kak Babil, saya curhat dong. Oh, mereka langsung curhat? Apakah melihat keringat yang Nggak ada. sambil ngurus anak gitu? Bagaimana seorang laki-laki melihat bahwa nih kayaknya istri-istri ini bebannya nih lebih besar nih pada laki-laki? Iya, maksudnya saya sebagai seseorang yang dari luar ya, mengamati dari luar tuh memang melihat bahwa ini akan lebih besar bebannya di perempuan seperti itu. Tapi karena memang balik lagi, itu tuh sudah terjadi memang dari dulu seperti itu, jadi kayak mereka menganggap bahwa ini bukan sesuatu yang berat, ini hal yang biasa. Dan lagi ketika mereka coba untuk pernah ada salah satu misalkan pada saat kegiatan seperti itu ya, pada saat kegiatan biasanya mama-mama yang memasak di dapur begitu, yang menyiapkan makanan dan sebagainya. Ada salah satu teman kita dari Village Champion itu yang memang memegang kegiatan di sana, kayak coba untuk berinisiatif gitu. Bapak misalkan kayak, Bapak itu tolong bantu mama di dapur begitu. Sudah ada seperti itu. Cuman pada saat yang sama itu tuh akhirnya langsung terjadi apa ya namanya, bukan diskusi ya, tapi lebih ke jangan begitu. Yang bilang jangan itu dari pihak istri, kayak jangan, tidak, rasanya seperti tidak pantas untuk membiarkan suami-suami ini tuh pergi ke dapur seperti itu, karena bahasanya kayak mungkin dapur tuh menjadi ruang privasi bagi perempuan di sana seperti itu mungkin rasanya ya. Kalau menurut Mbak Kiki gimana, Mbak? Mungkin Mbak Kiki lebih lama ya di NTT melihat. Aku lebih pengen nanya gini Mbak Kiki, kan kalau di kasusnya KB itu mungkin kebanyakan udah berkeluarga gitu ya. Aku pengen, enggak juga sih ya. Apaan sih? Aku juga bingung. Nggak, aku mau nanya kayak gini. Kan tadi kan kayak kalau di Kak Kiki tuh tadi sempat mention kayak perizinan suami itu juga jadi penting untuk mencapai tujuan emansipasi wanita. Iya nggak sih? Betul. Benar, aku ngomong kayak gitu. Betul. Ada nggak cerita dari orang muda sana yang kayak bukan diremehkan sih bahasanya, kayak ngapain sih kamu ikut kayak gitu-gitu dari suaminya, dia tidak diakui lah ya. Iya nggak sih, bisa bilang kayak gitu. Iya. Ada nggak sih cerita kayak gitu, atau suaminya dung-dung aja gitu? Di kasus itu bagaimana Kak Kiki?
Eh, beragam ya, kakak-kakak. Ini pernah juga ada case-nya, tapi sebenarnya aku nggak bisa cerita detail di sini ya, tapi Nanti di belakang bahwa cerita detail ya? boleh. Gosip gitu. Ya. Pernah ada juga kasus di mana tidak mendapatkan izin secara penuh ya ke teman orang muda ini untuk ikut hadir di kegiatan. Nah, juga itu dampaknya cukup serius sebenarnya di dalam ya rumah tangga mereka. Enggak sih, sekarang udah solve. Tiba-tiba kayak udah solve. Ya, tapi aku Ada nggak bisa lagi. cerita detailnya, maaf ya. Jadi maksudnya orang mudanya sekarang masih tetap Masih, iya, itu tadi. sempat ada problem. Iya, Sempat Akhirnya ada intervensi problem. di suaminya. Betul, ya seperti itu. Ada juga case, ini positif. Iya. Jadi mereka suami istri tapi saling mendukung. Gitu. Wow, Iya. apa tuh contohnya Kak? Contohnya Dianterin. dianterin, dijemput. Wow. Tuh. Kita kan kegiatan nggak hanya di tingkat kota sebenarnya. Di desa pun kita juga berkegiatan ya, seperti nanam tadi, bikin olahan produk. Nah ini sang suami ini, walaupun kegiatannya di ranah dapur, tapi beliau ikut membantu mengupas apa sih namanya kunyit gitu-gitulah. Oh iya. Berarti sebenarnya ini ya memang bisa dibilang sebagai budaya juga, tapi kan balik lagi ke masing-masing ya. Apakah laki-lakinya juga aware gitu? Jangan hanya laki-laki, tapi si istri juga membiarkan laki-laki untuk terlibat di dapur. Kayak Iya, tadi, betul. laki-lakinya udah Udah mau bantu malah jangan. Ya, lanjut Kak. Maksudku gitu ya. Maksudnya balik lagi ke si masing-masing. Cuman memang tidak bisa dipungkiri bahwa keterikatan dengan budayanya itu sangat kental juga gitu ya. Memang dari dulu dan turun temurun. Cuman mungkin kalau misalkan di urban isunya tuh sudah mulai berkembang gitu. Iya, Tapi kalau betul. misalkan di sana ya memang harus perlahan gitu untuk Iya, iya. melihat bahwa perempuan nih punya beban kerja yang luar biasa nih gitu kan, di rumah juga iya gitu, dan di sisi lain juga dia harus membantu perekonomian keluarga gitu. Apalagi kalau misalkan di Labuan Bajo kan lapangan pekerjaannya sangat sedikit gitu ya. Akhirnya mereka dari yang pertanian gitu beralih ke pariwisata seperti itu. Terus akhirnya ada potensi nih kewirausahaan yang diusungkan, yang diusungkan, terutama kewirausahaan yang ramah lingkungan. Nah, seberapa besar sih potensi ini, apalagi untuk perempuan-perempuan gitu di pertanian ya? Iya. Dari yang tadi kan akhirnya menanam di pekarangan rumah, terus akhirnya dijual, akhirnya bisa menambah perekonomian yang tadinya sebenarnya mungkin si istri itu nggak ada niat buat membantu perekonomian keluarga karena suaminya udah kerja nih gitu. Tapi karena ada potensi ini, jadi seberapa oke? Seberapa besar potensi? Iya gitu. Kalau bicara potensi ya, ini sebenarnya semua tuh punya potensi dan punya hak yang sama. Ada potensi. Ada dong pasti, belum keluar aja. Ini sebenarnya kalau ngomongin di wilayah urban, ada wilayah-wilayah yang memang dia akses terhadap lahan produksi atau lahan produktif itu cukup kecil. Ada juga yang punya lahan banyak besar gitu. Nah, sebenarnya ini bisa diakali ya dengan beberapa inovasi yang dilakukan. Jadi misalnya kita nanam pakai skema hidroponik atau mungkin aeroponik dan lain-lain, itu sangat bisa sekali dilakukan ya. Dan melihat potensi wisata yang ada, ini bisa jadi juga potensi kewirausahaan untuk mendapatkan income tambahan gitu. Yang tadinya mungkin mereka hanya mengandalkan income dari suami, nah ditambah dengan mereka ikut kegiatan dan juga mendapatkan beberapa pelatihan, keterampilannya meningkat, kemudian mereka coba di rumah masing-masing ya, sekecil skala rumah tangga dulu gitu, bisa menambah persediaan di dapur misalnya. Oh, kita punya sayur untuk makan besok, nggak perlu belanja gitu. Jadi income-nya suami bisa ditabung, atau mungkin bisa untuk dialokasikan ke pendidikan anak gitu. Itu sebenarnya semua punya potensi. Ya, tinggal gimana kita mengembangkan dan juga mencari lebih besar lagi peluang-peluang yang ada. Jadi perempuan tuh bisa beraksi lebih gitu kan? Iya, betul. Kok kita kayak enakan ngobrol ya? Emang kenapa? Ya kakaknya mau pesen apa? Oh iya kakak. Iya nanti kita ngobrol dikit lagi. Oke, ngobrol dikit lagi. terakhir. Ini pertanyaan terakhir ya. Dua terakhir nggak? Dua apa satu? Iya yang ini tanya. Dua, satu apa dua? Atau tiga? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan Saya terakhir. lapar lagi. Kok kamu baru tanya kan kamu? Oke, pertanyaan terakhir. Mungkin dari yang Kak Ababil dan Kak Kiki lihat
yang ada di Flores, NTT, Yep. Labuan Bajo, ya pokoknya itu. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan perempuan untuk apa ya? Untuk berkembang tuh Iya, untuk berkembang di sektor pertanian ini bukan cuman kayak bertahan gitu, kayak ya udah seadanya, ya udah hanya untuk keluarga gitu. Tapi ini tuh bisa jadi potensi yang besar juga gitu loh. Boleh deh Kak Ababil. Udah siap nih kayaknya dia dari tadi udah. Udah tarik napas panjang gitu. Kita tarik nafas panjang. Napas panjang dia. Potensi yang bisa apa yang tadi gimana? Apa yang dibutuhkan? Nggak fokus nih. Fokus. Terakhir Kak. Apa yang dibutuhkan supaya perempuan, aku naik lihat. Apa yang dibutuhkan perempuan? Apa yang dibutuhkan supaya perempuan tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang di sektor ini? Jangan baca banget lah, patah banget ya. Yaudah gitu deh. Aku juga udah nggak Udah ada fokus. kan, santai nih, bacain aja, nggak usah sok-sok ngobrol deh. Dibacain aja udah dari ChatGPT-nya. Enggak, Oh gitu Kak. Ya terus. Kalau menurut sih potensi yang mungkin harus coba oleh perempuan ya, itu lebih ke berkomunitas ya, ataupun berkelompok, dalam artian ketika perempuan ini mencoba untuk berkegiatan ataupun apa ya, mengembangkan potensi mereka di dalam kelompok, itu pasti akan lebih banyak hal potensi-potensi lain yang mungkin sebenarnya tidak mereka sadari. Tapi ketika mereka coba untuk tergabung dalam suatu kelompok tuh, potensi-potensi yang lainnya akan terlihat seperti itu. Karena di beberapa kegiatan di sekolah lapangan ini, contohnya kayak misalkan di Manggarai seperti itu, di Desa Kakor. Di salah satu kelompoknya, karena memang kegiatan ini tuh berbasisnya kelompok ya, dalam artian kita coba untuk membentuk kelompok seperti itu. Di kelompok ini tuh memang mayoritas perempuan seperti itu. Dan kelompok ini tuh, setelah dibentuknya kelompok ini tuh, ternyata yang kita bentuk tuh bukan cuman menjaga bagaimana si kebutuhan pangan keluarga ini terjaga, kesetaraan gender dalam keluarga, terus pemenuhan gizi keluarga dan sebagainya. Tapi ternyata apa yang terjadi di sana tuh lebih dari itu seperti itu. Kayak misalkan karena di kelompok ini mereka kan punya lahan kelompok juga ya. Jadi kayak lahan kelompok ini tuh pada saat kegiatan SL itu tuh bukan jadi tempat untuk lahan produktif dalam artian untuk menghasilkan uang seperti itu, tapi memang sebagai lahan media untuk belajar seperti itu. Jadi dari situ tuh ketika wanita mencoba untuk bekerja bersama ataupun berkelompok itu tuh mereka jadi bisa mengekspor lebih begitu potensi-potensi yang mereka sebenarnya belum ada. Dan juga sebenarnya dari kegiatan-kegiatan itu juga apa ya namanya, jadi ada penghasilan sampingan seperti itu di dalam kelompok. Akhirnya dari penghasilan itu dikumpulkan di dalam kas kelompoknya. Akhirnya dari kas kelompok itu bisa diputar ke dalam kelompok sendiri, kayak misalkan untuk simpan pinjam dan sebagainya, dan modal seperti itu juga. Dan juga seperti itu. Jadi ya manfaatnya untuk gabung itu Bersirkel ya? Bersirkel mungkin, iya. tuh biar nggak cuma gosip Kak, tapi melihat potensi diri. Boleh gosip-gosip sambil dikit boleh lah. Iya. Tapi tetap melihat ternyata aku tuh bisa loh kayak gini gitu Iya, kan. iya. Mungkin kalau di rumah aja kita dan nggak ada yang mancing untuk mengeluarkan skill-skill terpendam dan kita biasanya kalau gitu. berkelompok kan jadinya saling terinspirasi. Oh si ini Iya gitu kan. betul Si itu nggak ikut kumpul tuh. Gelit. Sama kayak tadi kan, ekonomi juga meningkat ternyata dengan kita bersirkel gitu loh. Jadi circle lo nggak selalu negatif gitu. Betul. Kiki. Apa tadi? Aku tadi guys pertanyaan. Apa yang dibutuhkan Iya. Jadi biar teman-teman orang muda perempuan nih yang saat ini bukan cuma bertahan nih, mereka sebenarnya bisa mengembangkan juga si potensi itu gitu. Ya, terutama ini ya sebenarnya teman-teman kayak ekosistem yang mendukung. Ya. Baik dari sisi ya tadi perizinan dari keluarga terdekat deh gitu ya. Ini perizinan Pemerintah. Itu juga penting. Oh itu juga penting karena Kebijakan semua ekosistem penting. ya. Ya. So far nih nggak tahu ya, mungkin sama ya case-nya di Kayak Ababil. ngobrol nggak sih? Kebetulan baru ketemu tadi tadi di jalan encounter. Iya, mau Kira udah nyari biasa kopi. ini sleep call. Nggak dong. Lanjut Kak. Iya. Kayak misalnya perempuan dia tuh bertani sebenarnya, tapi ketika ditanya pekerjaannya apa gitu, jawabnya saya ibu rumah tangga. Gitu, iya nggak sih, sama nggak? Tapi kan sebenarnya ibu rumah tangga tuh juga pekerjaan. Mungkin dia lebih bangga saya berumah tangga. Iya. Iya. Tapi kemudian kenapa dia menyembunyikan profesi petaninya, Iya, gitu kan? Biar nggak kenapa aja.
Nggak ada dong. Ya dari hal-hal kecil seperti itu ya sebenarnya perempuan juga perlu diakui jerih payahnya gitu ya, baik di sisi lahan, baik dia mencari uang pun juga ketika di rumah mengurus keluarga, anak, mengurus dapur itu juga perlu diakui jerih payahnya dan perlu diapresiasi. Iya. Nah, perlu diakuinya itu oleh siapa sebenarnya ini yang Mbak Kiki Oleh semua maksud? orang. Oleh semua orang, baik misalkan oleh pemerintah Dari daerah pemerintah, juga. iya. Dari keluarganya pun harus Dari keluarga keluarga terdekat dulu. itu paling penting kayaknya ya. Keluarga dulu sih kayaknya paling Iya. penting. Keluarga itu adalah politik paling kecil. Oh iya. Tadi ngomongin ekosistem, ngomongin sistem pangan. Sebenarnya ya, kalau misalkan kita nanti ngelihat nih ke masa depan, kalau sekarang kan teman-teman nih keren banget ya, udah mulai mengguyupkan gitu kan komunitas-komunitas kecil gitu. Kalau misalkan ngelihat ke masa depan, sebenarnya dari teman-teman nih harapannya apa sih untuk peran-peran perempuan yang harus ada di sistem pangan? Karena kayaknya peran perempuan ini sangat besar nih di sistem pangan. Kayak tadi dia menentukan tanamnya kapan, itu kan bukan terjadi bukan hanya kayak asbun ya, kayak bukan asbun ya, dah perempuan aja yang ini pasti kan ada alasan reason yang mungkin tadi yang Abang bilang dia juga nggak tahu, belum tahu nih alasan logisnya apa gitu. Tapi berarti dari dulu sebenarnya dari nenek moyang tuh perempuan itu sebenarnya punya peran yang sangat besar, bahkan nggak hanya di rumah, pasti di lahan juga, di pertanian. Terus harapannya apa sih ke depannya, apalagi di sistem pangan yang lebih adil gitu? Adil. Ababil dulu mungkin ya. Gantian dulu nggak sih tadi? Ada masih Iya, mikir, sama Kak. sedikit. Kak Kiki dulu ada bikin prom dia. Kita kasih waktu 2 detik, 1, 2, oke Kak Kiki. Ya, terima kasih. Kayak wawancara. Iya. Nggak minum-minum tuh. Makanya Ya, ini kopinya mana ya? Iya, Saya pesen saya langsung bikin Americano. Iya, boleh. Lokal? boleh, Ada. boleh. Ada. Nah, ngomongin lokal ini mungkin juga Berkesinambungan. berkesinambungan ya dengan tadi harapan. Sebenarnya mungkin bisa dibilang perempuan itu penjaga benih lokal. Wow, perempuan Penjaga benih lokal. Benih apa tuh, Kak? Banyak ya benih-benih pangan lokal benih-benih gitu. yang ada di sana. Iya. Kenapa bisa dibilang gitu, Pak? Ya karena itu tadi seperti yang tadi diceritakan sama Kak Ababil ya, perempuan menentukan apa yang harus ditanam, apa yang harus istilahnya disajikan di dalam dapur, dalam meja makan kita gitu. Itu pun juga pasti ada kaitannya dengan pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan pengalaman lokal. lokal gitu. Kenapa itu adanya di perempuan, Mbak? Aku penasaran. Ya sebenarnya di laki-laki juga ada, tapi mungkin perempuan itu punya kedekatan gitu. Karena yang mengolah pangan biasanya nih ya, Yang di dapur itu iya biasanya stereotipnya kan, Iya. dan memang terjadinya begitu. Iya. Di dapur memang perempuan lebih banyak berkontribusi, dengan kegiatan bersentuhan, iya. iya, dengan alat-alat dapur, dengan bahan-bahan makanan itu pasti juga mereka punya koneksi, ya nggak sih? Iya, betul. Yang lebih dekat gitu Ayo dengan masuk ke dapur. Aku sama panci dapur bermusuhan. Sama penggorengan, sama ulekan itu nggak akur. Jadi harapannya yaitu tadi peran-peran perempuan bisa diakui dan juga perempuan bisa mendapatkan ruang-ruang untuk bercerita, memberikan aspirasi karena mereka juga punya pengalaman yang sangat banyak kan di Ya, jadi apa ya? Turun-temurun tuh maksudnya Iya. kayak biasanya kan kalau misalkan warisan itu kan warisan kayak apa sih? Pengetahuan. Pengetahuan lokal, ya. iya. Pengetahuan lokal kan yang diturunkan, iya sebentar ya. Pengetahuan lokal yang diturunkan kan biasanya dari mulut ke mulut ya. Makanya Betul. perempuan harus diberi ruang itu untuk Betul, bicara, untuk iya. menurunkan si pengetahuan-pengetahuan Iya. lokal itu. Karena balik lagi kalau ngomongin soal krisis iklim, kita harus adaptasi iklim dengan Betul. pengetahuan-pengetahuan lokalnya. Betul, cocok. Ayo, Kalau cocok bisa. Dan Oke. kalau Oke, agak Sebagai penutup. Oh ya, sebagai penutup. harus gacor Oke, Pak. mungkin harapannya ya, karena mungkin melanjutkan dari yang kaki kita disampaikan, betul banget bahwa perempuan itu sebagai penjaga pengetahuan dalam artian memang pengetahuan-pengetahuan di dalam bahasanya di dalam suku ya ataupun di dalam kelompok itu akan selalu dijaga oleh pihak perempuan karena memang pada dasarnya perempuan kan memang menurunkan gen ya dari turun temurun begitu. Gen pengetahuan tuh memang dari turun temurun itu memang akan selalu turun ke perempuan seperti itu, nggak akan pernah turun ke laki-laki. Jadi ya, jadi makanya maksudnya dari perempuan ini tuh sangat memegang peran penting dalam menjaga pengetahuan ataupun adat istiadat yang ada di sekitar mereka seperti itu. Jadi mungkin harapannya untuk perempuan-perempuan di luar sana tetaplah untuk menjaga bahwa pengetahuan itu pada dasarnya ada di diri mereka sendiri seperti itu. Ketika pengetahuan itu ada di diri mereka sendiri,
Tetapi itu tuh biasanya pengetahuan yang hanya dimiliki oleh mereka. Karena pada dasarnya mungkin sebenarnya untuk pengetahuan dalam kelompok itu dimiliki oleh bareng-bareng dalam kelompok begitu. Jadi kayak misalkan pengetahuan terkait cara menanam dan sebagainya. Itu tuh pengetahuan komunal dalam artian pengetahuan yang masing-masing orang tuh punya pengetahuannya gitu. Tapi di part yang berbeda seperti itu. Makanya untuk perempuan-perempuan di luar sana mungkin teruslah untuk berkomunitas ataupun berkelompok seperti itu. Mungkin ada satu ataupun kata pepatah gitu yang pernah saya dengar gitu ya. Kalau misalkan kamu mau jalan cepat, ya udah jalan sendiri aja. Tapi kalau kamu mau jalan jauh, ya udah bareng-bareng kayak gitu. Oh gitu. Jadi kapan kita jalan? Masuk Pak Eko. Ya udah segitu aja. Itu tadi penutupnya untuk perempuan. Kak jangan ketawa Kak. Sama Kak. Aku begini. Untuk pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana. Jadi jangan Kapan jalan? Apa Lu coba? yang nutup. Jadi untuk perempuan. Kemana? Ke sana. Lihatnya kemana? Ke Oh, sana. ke sini. Iya, ke situ Oh, di kan. sini. Ke situ kan? Aku juga lupa kan, enggak kamu minta jalan. Kita jalan. Iya deh. Untuk perempuan-perempuan di luar sana. Lihat ke kamera. Oh iya, untuk perempuan-perempuan di luar sana, Kak Aba bilang aja nggak ya sih? Udah, tutup. Apa tutupnya? Terima kasih udah nonton episode Warung Terminal Reborn episode spesial Hari Kartini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kalian punya cerita-cerita tentang perempuan-perempuan hebat di luar sana, boleh komen di Bawah ini. Terima Sebenarnya dari tadi kita ada kamera, kok boleh? Oh, Saya. Oh, gitu. Itu sembunyi dari Iya, tadi. Kita punya apa? Bukan tagline apa? Oh iya, kita ada jargon. Jargon. Warung Terminal, yuk sini mampir ngobrolin pangan. Bisa? Yuk sini mampir ngobrolin pangan. Oh, iya. Ngobrolin bukan ngobrolin. Ya mampir ke sini ngobrolin pangan. Yuk sini mampir ngobrolin Pangan. Kalian harus teriak Iya. juga. Oh, Iya. Iya barengan. bareng-bareng ya. Barengan masa kita Nanti kita berdua yang warung terminal. Oh aja. Warung Terminal. Yuk sini mampir. Enggak, Oke. enggak magang. Nurut dong. Siap suhu, oke. Kita semua lihat ke kamera ya. Warung terminal. Yuk sini mampir ngobrolin pangan. Dadah, terima kasih ya udah mampir. Kopinya bikin. Kopi.